Hai, assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Ketemu lagi dengan guru BK kalian, Ibu Retna. Nah, kemarin kan Ibu sudah minta kalian untuk menonton video yang telah Ibu share di YouTube channel BK SMA Warung Kiara tentang perencanaan karir. Ibu harap kalian sudah mengerjakan tugasnya ya, membuat poster yang isinya tentang rencana kalian setelah lulus SMA. Udah gak bingung lagi ya? Yang pasti kalian harus sudah memiliki perencanaan yang matang. Mau ngapain sih setelah lulus SMA itu? Nah, sekarang Ibu akan fokus dulu ke kalian yang memiliki rencana melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Baru setelah itu, mungkin minggu depan Ibu akan bahas mengenai kalian yang memiliki rencana selain kuliah. Oke, disimak dulu ya. Kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan untuk nanti kuliah? Ada yang tahu jawabannya? Langkah pertama, untuk kalian yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian mau memilih perguruan tinggi yang mana dulu? Karena ada berbagai macam perguruan tinggi. Yang pertama, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, dan ada perguruan tinggi kedinasan. Nah, ada yang tahu tidak perbedaan antara perguruan tinggi negeri, swasta, dan kedinasan? Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang memiliki subsidi dari pemerintah. Jadi biasanya biaya kuliah pun relatif lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta. Namun itu tidak menjadi jaminan ya, karena banyak perguruan tinggi negeri pun lebih mahal dibanding perguruan tinggi swasta. Kelebihan dari perguruan tinggi negeri bisa dikatakan di perguruan tinggi negeri banyak sekali beasiswa dari pemerintah yang menggratiskan kuliah selama full 4 tahun. Contohnya yang kita kenal atau yang pernah kalian mendengar tentang bidik misi. Ya, sekarang namanya berganti menjadi KIPK atau KIP Kuliah. Jadi, beasiswa bidik misi atau KIPK ini adalah beasiswa full dari pemerintah selama 4 tahun, dari mulai kalian awal masuk sampai akhir kalian gratis kuliah. Dan itu kuotanya banyak ada di perguruan tinggi negeri dibandingkan perguruan tinggi swasta. Nah, contoh perguruan tinggi negeri bisa kalian tahu, yang kalian kenal aja deh. Ada Universitas Pendidikan Indonesia atau kita kenal UPI, atau kalian pernah mengenal Universitas Singaperbangsa Karawang yang kemarin kakak-kakak kelas kalian lulus di Unsika. Nah, itu Universitas Singaperbangsa Karawang, itu juga negeri. Ada juga Universitas Pajajaran, nah itu negeri. Ada IPB, Institut Pertanian Bogor, ada UI, Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi, karena perguruan tinggi negeri ini ada dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, sekarang kita masuk ke perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Artinya, biaya kuliah pun biasanya relatif lebih mahal. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena masih banyak juga perguruan tinggi swasta yang relatif lebih terjangkau. Contoh, perguruan tinggi swasta yang ada di Sukabumi aja deh. Kita kenal ada UMI, Universitas Muhammadiyah, atau STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, atau Politeknik Sukabumi, atau swasta-swasta yang lain yang ada di luar Sukabumi, di Bandung, di Bogor, yang kalian kenal misalnya Universitas Pasundan atau Universitas Pakuan. Sekarang kalian sudah paham ya, mana perguruan tinggi negeri, mana perguruan tinggi swasta. Tinggal kalian memilih untuk memantapkan, memutuskan
kalian setelah lulus SMA mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi swasta. Nah, ada lagi satu lagi, namanya perguruan tinggi kedinasan. Apa saja contohnya perguruan tinggi kedinasan? Contoh, ada yang kita kenal Akpol, Akademi Kepolisian, atau Akmil, Akademi Militer, atau STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang kita kenal sekarang Poltek STAN, atau ada lagi IPDN, atau ada lagi STSN. Jadi, perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi yang memang berada di bawah kementerian. Yang mana nih yang kalian pilih? Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi kedinasan? Semua pilihan ada di tangan kalian ya. Kalian harus sudah memutuskan karena kalian sudah ada di kelas 12. Jadi bukan saatnya lagi untuk bingung. Kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa hubungi ibu via WA. Sekarang gimana caranya biar kita masuk ke perguruan tinggi yang kita pilih? Caranya, kalian bisa mengikuti jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Jalur masuk perguruan tinggi ada beberapa. Ada jalur melalui seleksi rapot, ada jalur melalui tes tertulis, dan ada jalur mandiri. Penjelasan mengenai jalur seleksi masuk perguruan tinggi akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, waktunya sudah selesai. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jaga kesehatan selalu ya, dan tetap semangat. Bye.